Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita akan coba sedikit menjelaskan tentang bagaimana caranya mengimpor soal dari format aplikasi ke dalam aplikasi BJA CBT 22. Nah, di mana soal yang sudah dibuat di format aplikasi itu akan diimpor ya sesuai dengan mapel masing-masing. Nah, untuk mengimpor soal ke dalam aplikasi tentunya harus login dulu ke akun masing-masing guru ya, dimana akun tersebut disediakan untuk memfasilitasi pembuatan soal sesuai dengan mapelnya masing-masing. Oke, ini sekarang login administrator, kita keluar dulu. Aplikasinya seperti ini dan kita masuk, misalkan akun saya Ahmad bjacbt22.com. Ini username-nya dan passwordnya 123456. Kita coba login. Nah, ini berhasil, Anda akan dialihkan. Nah, seperti ini. Ini beranda nanti setelah Bapak Ibu login ke akun masing-masing seperti ini ya. Di sini menunya ada menu utama, ini berbeda dengan menu login admin. Untuk menu admin lebih banyak. Nah, ini untuk login guru ya. Di sini menu utamanya peserta ujian, ini terus profil saya. Ini bisa diganti, silahkan kalau mau diganti. Tapi untuk passwordnya dan username-nya harus dicatat kalau diganti. Yang selanjutnya bank soal. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan melakukan proses impor soal. Nah, setelah diimpor soal nanti Ibu Bapak tinggal mengecek ya dari tiap-tiap soal dan menambah yang kurang-kurangnya saja, seperti yang kemarin disebutkan untuk gambar, tulisan Arab dan simbol-simbol atau yang lain sebagainya, serta teks yang tidak bisa di copy ya. Nanti kita akan manfaatkan fasilitas snipping tool, merubah teks menjadi gambar. Yang satunya jadwal ujian, ini nanti sebelum ujian Bapak Ibu harus men-setting jadwal. Di sini ada pilihan jadwal ujian, pilihan kelompok tes atau sesi, dan terus pilihan aksi ya. Ini nanti ya untuk penjadwalan tes. Yang selanjutnya hasil atau nilai. Nah, ini nanti untuk menampilkan nilai atau hasil dari ujian. Terus yang selanjutnya wali kelas. Ya, di sini ada beberapa menu wali kelas. Yang pertama siswa binaan. Nah, di sini karena saya bukan wali kelas, maka di sini terdapat data yang kosong ya. Progres ujian, di sini progres ujiannya dan rekap ujian di sini. Baiklah, kita sekarang ke bank soal. Nah, di sini ya. Ini kenapa sudah ada? Karena saya sudah buat ya. Artinya bukan buat sampai selesai, hanya sampel saja. Nah, sekarang anggap ini misalkan masih kosong ya. Ini anggap masih kosong dan kita akan buat baru. Nanti di sini akan berbeda. Ini aktif artinya bahwa bank soal ini sudah ada isinya. Nah, sekarang kita akan buat bank soal baru. Misalkan Bapak Ibu akan membuat bank soal pertama kali di sini. Lalu diklik tambah bank soal. Nah, setelah diklik akan muncul menu tambah bank soal seperti ini yang harus di set ya.
Misalkan saya mapel informatika, silahkan Bapak Ibu pilih mapel masing-masing ya, sesuai dengan mata pelajarannya yang Ibu ampuh. Misalkan saya informatika. Di sini kode bank soal. Kode bank soal misalkan saya untuk kelas 8. Jadi informatika untuk kelas 8 karena ini saya sudah membuat informatika kelas 9. Ya. Misalkan saya kasih kode INF 8 seperti ini. Level soal di sini misalkan saya akan ujian ini akan diberikan ke semua kelas. Jadi akan diberikan ke semua kelas. Tentunya kelas sesuai levelnya, misalkan 8. Karena sudah dibuat INF 8, ini level soal untuk tingkat 8. Nah, tingkat 8 ini terdiri dari beberapa kelas. Nah, selanjutnya kita akan pilih kelas ya. Kalau akan diberikan soal ini ke tiap kelas atau ke semua kelas, maka pilih semua kelas. Kalau hanya soal ini untuk kelas yang ditentukan, misalkan untuk kelas A sama kelas C ya, maka dipilih A, terus nanti diklik lagi pilih C. Nah, karena saya ini soalnya untuk semua kelas ya, maka saya pilih semua kelas. Nah, selanjutnya di sini ada menu jumlah soal PG. Sebetulnya Bapak Ibu bebas membuat soal ya, mau berapapun ya. Dan yang jelas nanti ada menu soal tampil ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu buat 100 soal, nanti bisa ditampilkan misalkan butuhnya 40 soal. Nanti bisa ya. Nah, untuk sementara kita batasi saja, misalkan yang diberlakukan sekarang 30 soal dan 40 soal. Misalkan saya pilih 30 soal di sini. Tinggal ketik saja 30 atau menggunakan panah ini ya, boleh. Nah, setelah diketik di sini bisa dilihat soal tampil. Soal tampil akan otomatis muncul ketika kita mengisi jumlah soal. Nah, kalau misalkan jumlah soal PG yang sudah dibuat 30 nomor, tapi kita akan menampilkan di ujian anak-anak itu hanya 20 nomor, maka ini bisa diedit menjadi 20 seperti ini ya. Jadi soal yang ada di aplikasi ini ya, yang dipakai hanya 20 soal. Nah, untuk sementara kita 30 soal saja dulu. Nah, di sini bobot soal PG. Bobot soal PG ini kalau misalkan si anak betul 30 nomor, maka di sini untuk buat soalnya maksimal 100. Isi saja 100 ya. Terus opsi jawaban yang ditampilkan di menu ujian ini 4 opsi, yaitu A, B, C, dan D. Kita pilih 4 opsi. Nah, sekarang di sini ada jumlah esai karena kita memulai dengan jenis ujiannya pilihan ganda, maka ini tidak perlu diisi. Jumlah soal esai tidak perlu diisi, bobotnya juga tidak perlu diisi. Nah, terus yang perlu diisi adalah KKM. KKM-nya misalkan 7,5. Nah, bagaimana nanti misalkan ke depan kita akan melakukan ujian dengan jenis soal yang esai. Nah, tentunya yang esai ini meskipun ujiannya di dalam aplikasi, ini tidak otomatis sistem bisa menilai. Jadi penilaiannya tetap manual ya. Soalnya kenapa? Karena jawaban untuk esai itu banyak alternatif jawaban yang bisa memungkinkan ya. Dari beberapa alternatif itu jawabannya benar ya. Makanya sistem tidak bisa secara otomatis men-set ya. Berbeda dengan pilihan ganda. Kalau jawabannya A, ya udah jawabannya A gitu kan. Kalau kunci jawabannya B, ya sudah B, tidak ada kunci jawaban yang lain ya.
Terus selanjutnya setelah KKM diisi, di sini ada soal agama. Karena informatika bukan soal agama, maka diklik di sini pilih bukan soal agama. Nah, status soal silahkan diaktifkan saja, pilih aktif. Nah, setelah semua terisi, lalu diklik simpan. Nah, maka akan dibuatkan bank soal. Nah, bank soal ini masih kosong, belum ada soalnya. Nah, makanya di sini bisa dilihat ini aktif, ini soal kosong. Nah, untuk melihat atau kita melakukan impor dan mengecek apa yang sudah barusan diisi pada format tambah bank soal, maka kita langsung bisa mengklik di sini untuk mengecek. Klik saja di sini. Nah, ini bakal keluar. Silahkan cek level dipakai kelas 8 tadi sudah benar. Untuk semua jurusan juga sudah benar. PG 30 dari 30 juga sudah benar. Maksimal nilai 100% sudah benar. 4 opsi sudah benar. Esai 0 dari 0, 0%. Ini sudah benar sesuai dengan apa yang diisi yang tadi. KKM 75 kelas untuk semua betul. Guru, guru Ahmad Taufik, semuanya sudah betul. Nah, sekarang kita akan melakukan impor soal. Ya, saya kasih contoh saja. Di sini ada beberapa menu soal, impor, edit, dan copy bank. Artinya copy bank soal. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa soal ini masih kosong. Kita lihat soal. Nah, di sini kan soal masih kosong. Ya. Nah, kita kembali ke bank soal karena kita akan melakukan impor soal yang sudah dibuat dalam format aplikasi. Kita klik saja langsung impor di sini, ya. Pastikan soal yang sudah Bapak Ibu buat berada di dalam folder, ya, supaya tidak susah untuk mencari, ya. Lalu kita pilih, di sini ada beberapa jenis, ya, format impor. Yang pertama ada Excel B, yang kedua ada Microsoft Word. Nah, kenapa di sini dibuat dalam format Word? Dalam format Excel, tidak dalam format Word. Ya. Jadi MS Word ini memerlukan yang namanya kode-kode HTML. Jadi sebelum kita ngetik itu harus ada kodenya. Jadi kode soal akan berbeda dengan kode jawaban. Makanya saya buat di format soal Excel supaya lebih praktis, ya. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal choose file saja di sini. Nah, setelah itu kita cari format aplikasi yang sudah dibuat, ya, yang di dalamnya terdapat soal US untuk diimpor ke aplikasi. Misalkan saya contohkan yang ini, impor soal. Saya klik yang ini, setelah itu open. Nah, di sini sudah terlihat nama filenya. Nah, setelah itu kita klik impor yang ini, bukan impor yang lain, ya. Klik impor yang ini, kita lihat, klik impor. Kita coba, berhasil 1, gagal 49 dari 50 soal. Berhasil 1 karena baru bikin 1 soal. Gagal di sini, gagal karena memang formatnya belum ada soalnya, belum diisi, ya. Nah, dari 50 soal, dari 50 nomor, ya. Dalam kolom itu kan ada nomor. Kalau misalkan Bapak Ibu 30, ya dibuang saja nomornya sampai 30. Kalau 40, ya dibuang saja sampai 40, ya. Nah, setelah itu baru kita lihat hasil dari impor yang barusan. Ya, caranya seperti ini. Bisa kembali ke sini, ke bank soal lagi. Lihat, ini sudah berubah menjadi aktif. Kita cek lagi di sini. Nah, karena kita ingin melihat soal, maka diklik yang ini, soal. Nah, ini, ya. Jadi soal yang barusan dibuat
di dalam format aplikasi sudah pindah ke aplikasi, karena soal yang barusan cuma satu ya, tampilnya satu seperti ini ya. Nah sekarang bagaimana misalkan dari 30 soal atau 40 soal ini ada masalah dalam penginputan soal. Contohnya misalkan masalah teksnya tidak bisa di copy, ataupun masalah-masalah lain, baik itu rumus, tulisan Arab, atau simbol-simbol yang lain. Maka alternatifnya kita akan manfaatkan yang namanya snipping tool ya. Caranya bagaimana? Misalkan ini sudah 40 soal ya, misalkan sudah terisi. Nah, misalkan ada nomor 5 di sini yang belum terisi karena terkendala ya. Nah, maka Bapak Ibu klik saja NPG di sini. Contoh misalkan saya nomor 2 terkendala di sini misalkan. Terkendalanya apa? Karena soalnya variasi teks dan bahasa Arab misalkan, teks dan huruf Arab misalkan. Kita coba ya. Nah ini ya, ini anggap saja ini sudah diinput di format soal yang sudah dibuat. Ini bisa langsung di copy kalau Bapak Ibu ingin langsung ke sini ya. Ingat ini nomornya dibuang saja. Terus di sini kan di tengah-tengah ada huruf Arabnya ya. Ini Arab berbentuk gambar ya. Contoh misalkan itu kan di tengah-tengahnya. Nah, ini ada kalimat lagi di bawah huruf Arab. Nah, kita kontrol lagi, kita kontrol lagi di sini, kontrol C, dan kita pastikan di sini. Nah, karena di sini nanti untuk tempat huruf Arab, ya. Nah, misalkan huruf Arab ini susah untuk di copy, ya, susah untuk di copy. Maka kita manfaatkan yang namanya fasilitas snipping tool. Bapak Ibu tinggal cari saja di komputer dan Bapak Ibu ketik snipping. Nah, ini sudah muncul snipping tool seperti ini ya. Nah, setelah snipping toolnya sudah ada, kita buka snipping toolnya lalu kita klik new. Nah, ini akan dibuat karena terkendala tulisannya tidak bisa di copy. Ini bisa dibikin tulisan menjadi gambar seperti ini ya. Ini sudah masuk ke snipping tool, lalu kita simpan. Nah, misalkan saya simpan di dokumen YouTube, misalkan di dokumen YouTube. Misalkan ini soal nomor 5 misalkan, soal 5 misalkan, lalu di save di sini. Nah, huruf Arab sudah berubah menjadi gambar. Lalu kita akan impor atau dimasukkan ke aplikasi ya. Kita cek tadi disimpan di dokumen YouTube di sini. Ini hasil dari proses snipping tool yang tadi. Lalu di copy, lanjut ke aplikasi, dibuka, lalu paste di sini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, jadi cukup mudah sekali Bapak Ibu untuk melakukan proses pembuatan di dalam aplikasi. Nah, setelah ini selesai, Bapak Ibu isi semua jawaban sesuai dengan opsi jawaban dan jangan lupa tentukan di sini kunci jawaban, misalkan A. Nah, setelah itu baru klik simpan. Nah, ini soal berhasil disimpan. Kita coba cek di sini.
Nah, ini sudah masuk tulisan Arabnya dan tinggal isi opsi jawaban. Makanya kalau opsi jawabannya teks, supaya pekerjaan lebih cepat, ini diinput saja di format aplikasi ya. Jadi yang dikerjakan belakangan hanya huruf Arabnya saja ya. Nah, sekarang bagaimana dengan rumus ya, atau dengan simbol-simbol? Nah, pada dasarnya sama saja ya. Rumus atau simbol itu sama saja. Karena mengapa? Kalau misalkan rumus atau simbol tersebut susah di copy atau misalkan ada di dalam tabel ya. Misalkan seperti ini. Saya coba di sini. Nah, misalkan saya coba di sini ada matematika. Tabel, mana tabel ya? Ini misalkan tabel seperti ini ya. Kalau saya copy dari sini, misalkan copy, terus saya pindah ke sini, misalkan ini soal ya, bla bla bla, saya paste di sini, maka hasilnya akan seperti ini ya. Kalau hasilnya seperti ini, pasti di soal nanti ke anak-anak, tabelnya bakal hilang ya. Contoh misalkan kita lihat, misalkan udah dikasih jawaban ya, ini kunci jawabannya dan disimpan, lalu kita lihat, ini pasti tabelnya nggak bakal muncul. Oh kan seperti ini ya. Nanti akan membuat bingung anak-anak ya untuk mengerjakan soalnya. Nah, makanya di sini tabel ini alternatifnya harus dibikin gambar dulu ya, yaitu dengan menggunakan snipping tool yang tadi. Nah, di sini ini bisa di blok di sini ya. Lalu kita buang dengan menggunakan fasilitas delete tabel. Jangan menggunakan fasilitas cut yang ini ya. Jadi fasilitasnya sudah ada muncul, ini pakai delete tabel. Ini ya. Atau alternatif yang kedua, kalau misalkan si tabel tersebut support terhadap menu yang ini, kita coba ini tabel properties advance. Oh, kan ini artinya ya, bahwa tabel ini hanya bisa dirubah ukurannya saja ya, ukuran, tata letak, nilai, dan seterusnya ya. Jadi untuk menampilkan garis-garis tabelnya di sini ya, ini border style, terus ini border ya. Nah, ini agak lama pengerjaannya, jadi supaya lebih cepat kita buang saja yang ini ya. Kita bikin tabel yang tadi menjadi gambar. Nah, kita manfaatkan lagi snipping tool biar lebih cepat ya. Ini tinggal di new saja, ini ditarik ketarik aja ya. Ini new, kita ulang lagi, ini ditarik seperti ini, dilepas. Nah, ini sudah dibikinkan gambar ya oleh snipping tool, dan kita save, simpan tadi di YouTube. Berarti tabel, berarti soal berapa ya, misalkan soal 6, kita save di sini. Boleh ini keluar,
dan kita langsung masuk ke aplikasi di sini ya. Terus kita cari yang ini udah ada tabelnya, lalu kita copy dan kita pindahkan ke dalam aplikasi, paste di sini. Nah, seperti ini lebih gampang daripada kita tadi mengedit segala macam, itu akan memerlukan waktu yang lama ya. Itu untuk tabel. Begitu juga untuk rumus ya. Misalkan oh iya, disimpan dulu, kita lihat perubahannya. Disimpan dulu, kita lihat perubahannya. Oh, tabel bakal muncul di lembar soal nanti ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk rumus. Prosesnya sama saja lah. Snipping tool memang seperti itu sih fungsinya ya. Misalkan ini soal lagi. Nah, kita misalkan karena ini bentuk soalnya rumus seperti ini, kalau di copy pasti acak-acakan ya, maka kita manfaatkan snipping tool lagi ya. Ini lebih mudah, kita tinggal blok saja, and drag, tekan mouse, kita lepas, kita simpan. Ini misalkan soal 8, soal 7 misalkan, kita save. Nah, sudah berpindah ke sini, kita copy di sini, terus kita langsung paste di aplikasi seperti ini, pasti betul ya. Misalkan sudah diisi jawabannya, sudah ditentukan jawaban, kunci jawabannya, kita save. Ini berhasil disimpan. Kalau gagal ini merah. Nah, sekarang kita lihat soalnya seperti apa. Nah, ini soalnya yang tampil seperti ini ya. Jadi sudah ada simbol-simbol yang tadi. Jadi untuk pembuatan soal di aplikasi dengan memanfaatkan snipping tool itu bisa mempermudah pekerjaan, jadi efisien, efektif ya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah impor soal, Bapak Ibu tinggal cek di sini saja. NPG, ini kan soal, jumlah soal yang sudah ditampilkan tadi 30. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu cek satu-satu, berarti di sini nomor 1, nomor 2, ini yang sudah ada tanda hijau-hijaunya, sudah ada isi soalnya. Ini yang abu-abu ini belum ada warnanya, ini masih kosong. Jadi nanti Ibu tinggal cek saja per nomor mana soal yang belum lengkap. Nah, bisa dari sini, atau lebih enaknya bisa dari sini. Untuk melihat jumlah soal keseluruhan, mana yang kurangnya, mana yang harus dilengkapi, ini bisa langsung saja ke NPG sini ya. Terus Bapak Ibu dibuang saya di close, ini bisa langsung tampil. Atau bisa dari bank soal ke sini ya, lalu soal. Nah, lihat soal seperti itu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.